Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan ngebahas mengenai antihistamin. Mungkin dari kalian sering mendengar kata antihistamin. Lalu apa sih itu antihistamin? Yuk kita simak sama-sama penjelasannya. Antihistamin adalah obat untuk meredakan gejala alergi. Namun tidak semua gejala alergi bisa diobati dengannya. Obat ini hanya bisa meredakan gejala ringan yang berupa gatal-gatal, bersin, ruam biduran pada kulit, hidung berair, sesak napas, dan mata merah berair. Obat ini tidak bisa digunakan untuk mencegah kekambuhan alergi ataupun mengobati reaksi alergi yang parah seperti anafilaktik. Obat alergi ini bekerja mengurangi atau memblokir produksi histamin dalam tubuh. Histamin adalah zat kimia yang diproduksi oleh sistem imun tubuh untuk melawan alergen yang sebenarnya tidak berbahaya. Justru, histaminlah yang menyebabkan jaringan di hidung dan mata Anda membengkak sehingga terasa gatal. Antihistamin itu sendiri terbagi menjadi dua generasi, yaitu generasi pertama dan generasi kedua. Obat antihistamin generasi pertama. Seperti namanya, obat generasi pertama adalah kelompok obat yang pertama kali dirancang dan tersedia untuk mengatasi alergi. Antihistamin generasi pertama adalah obat alergi yang sangat umum ditemukan. Namun di sisi lain, efek obatnya tidak bisa bertahan lama sehingga Anda perlu minum berulang kali sampai sembuh. Beberapa orang mungkin butuh dosis yang lebih tinggi agar efeknya bisa lebih tahan lama. Berikut beberapa contoh obat dari generasi pertama. Yang pertama ada diphenhidramin. Diphenhidramin sendiri adalah obat untuk membantu meredakan reaksi alergi seperti bersin, mata gatal, atau tenggorokan gatal. Diphenhidramin juga dapat digunakan untuk mengobati serta mengurangi kemerahan akibat gatal di tubuh. Obat ini bekerja memblokir efek histamin yang menyebabkan gatal. Produk ini juga mengandung bahan lain seperti allantoin dan zinc asetat untuk meredakan masalah kulit seperti kering, basah, ataupun bernanah. Yang kedua ada klorpeniramin. Klorpeniramin adalah antihistamin generasi pertama untuk membantu meredakan pilek, bersin, mata gatal atau berair, dan hidung serta tenggorokan gatal akibat alergi. Klorpeniramin tersedia dalam sediaan tablet kunyah, permen, kapsul, dan suspensi cair. Kapsul, tablet telan, dan tablet kunyah serta suspensi cair direkomendasikan diminum setiap 4-6 jam sesuai kebutuhan. Sementara untuk tablet dan kapsul jangka panjang atau long acting diminum 2 kali sehari pada pagi dan sore hari sesuai kebutuhan Anda. Yang ketiga ada Clemastine. Clemastine adalah obat antihistamin generasi pertama untuk meredakan gejala alergi termasuk bersin, pilek, gatal, dan mata berair. Seperti obat yang kedua tadi. Versi generik dari Clemastine dalam bentuk tablet dan suspensi cair dapat dibeli di apotik. Obat ini perlu diminum 2 kali atau 3 kali sehari. Kalian bisa ikuti petunjuk pada label resep dan minum Clemastine persis seperti yang diarahkan dokter ataupun apoteker. Yang selanjutnya yaitu promethazine. Promethazine juga obat antihistamin generasi pertama untuk mengobati gejala alergi seperti gatal, pilek, bersin, mata gatal, ataupun mata berair. Promethazine dapat dikombinasikan dengan obat-obatan lain untuk mengobati syok anafilaksis akibat reaksi alergi parah. Penggunaan obat ini harus dengan resep dan di bawah pengawasan dokter. Pasalnya, promethazine dapat menyebabkan pernapasan melambat atau berhenti. Promethazine juga tidak boleh diberikan kepada bayi atau anak-anak karena dapat menyebabkan bahaya yang fatal. Lalu, apa efek samping obat generasi pertama? Efek sampingnya ada mulut, hidung, dan tenggorokan terasa kering, sakit kepala atau pusing, mual, muntah, kehilangan selera makan, sembelit atau susah buang air besar, dada terasa sesak, kelemahan otot, hiperaktif terutama pada anak-anak, dan gugup. Obat antihistamin generasi kedua.
Generasi kedua selanjutnya dikembangkan untuk menyempurnakan generasi pertama yang efeknya kurang tahan lama. Obat generasi kedua bekerja lebih cepat dan tahan lama karena langsung menargetkan aksi pada reseptor yang lebih spesifik. Dengan begitu, Anda tidak perlu lagi minum obat sampai berulang kali dan dalam dosis yang tinggi. Obat generasi kedua juga lebih minim resiko efek samping dan tidak begitu membuat ngantuk sehabis minum. Berikut beberapa contoh antihistamin generasi kedua. Yang pertama ada loratadin. Loratadin merupakan obat yang digunakan untuk mengobati gatal-gatal akibat alergi. Mirip dengan cetirizin, namun loratadin tidak menyebabkan kantuk dan cukup diminum sekali saja. Meski demikian, efek antihistamin pada obat cetirizin masih lebih cepat mengobati gatal daripada loratadin. Yang kedua ada fecofenadin. Fecofenadin adalah obat antihistamin untuk meringankan gejala alergi termasuk bersin, mata merah, gatal, atau berair. Obat ini umumnya dapat digunakan pada orang dewasa dan anak-anak berusia 2 tahun ke atas. Fecofenadin hadir dalam bentuk tablet dan suspensi untuk dikonsumsi. Biasanya diminum dengan cara dicampur air sebanyak sekali atau 2 kali sehari. Fecofenadin akan bekerja lebih baik jika tidak dikonsumsi bersama jus buah seperti jeruk, jeruk bali, atau jus apel. Nah, untuk efek samping antihistamin generasi kedua, ada beberapa efek samping umum yang bisa didapat dari obat pemblokir histamin generasi kedua ini, antara lain sebagai berikut: mengantuk, sakit kepala, sakit perut, mulut kering. Efek samping yang serius dapat berupa kesulitan bernapas atau menelan. Berikut aturan minum obat antihistamin. Minumlah obat seperti yang dijelaskan dalam kemasan obat atau seperti yang disarankan oleh apoteker maupun dokter. Selain itu, perhatikan juga beberapa hal berikut ini. Beberapa obat antihistamin ada yang dikonsumsi dengan cara dicampurkan di air ataupun makanan. Dosis obat umumnya bervariasi, tergantung pada hal-hal seperti usia dan berat badan Anda. Sebelum mengkonsumsi obat, cari tahu atau tanyakan terlebih dahulu seberapa banyak Anda harus minum obat ini dalam sehari. Kemudian yang terakhir, beberapa jenis dapat digunakan untuk waktu yang lama. Akan tetapi, ada juga obat yang cuma boleh diminum dalam waktu beberapa hari karena dapat menimbulkan efek samping. Yang terakhir yaitu interaksi obat antihistamin. Sama seperti obat lainnya, antihistamin juga dapat berinteraksi secara negatif di dalam tubuh jika cara pemakaiannya sembarangan ataupun salah. Obat ini tidak boleh diminum berbarengan dengan alkohol karena dapat meningkatkan rasa kantuk. Selain itu, antihistamin sering dikombinasi dengan obat dekongestan atau penghilang rasa sakit. Jika Anda minum obat kombinasi, penting untuk mengetahui setiap bahan aktif di dalamnya. Begitu pula jika Anda memiliki riwayat penyakit tertentu, seperti penyakit hati, ginjal, asma, dan pembesaran prostat. Sementara dalam kasus yang jarang, obat generasi kedua pernah terbukti menyebabkan kejang bronkial pada penderita asma.